Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bu Mai. Hari ini Bu Mai akan mendongeng kisah-kisah Islami yang menggugah hati, yang bisa membuat teman-teman semua bisa lebih beriman ya, semoga. Dan juga semoga kisah ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua yang mendengarkan, buat Bu Mai juga yang membacakan, agar kita selalu ingat kepada Allah. Oke, kisah yang pertama adalah tentang kisah Nabi Daud alaihi salam dan seekor ulat. Nabi Daud alaihi salam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan Nabi Daud membuatnya mendapat keistimewaan berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Suatu hari, beliau yang sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya, melihat seekor ulat yang berada di sekitarnya. Beliau kemudian mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati, apa ya yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Karena ulat kecil itu kan hanya diam, terus uget-uget gitu ya teman-teman. Jadi Nabi Daud, kenapa sih Allah menciptakan ulat ini gitu loh kira-kira. Mengetahui pikiran Nabi Daud yang seperti itu, Allah kemudian mengizinkan ulat tersebut untuk berkata layaknya manusia. Jadi ulat itu dan dengan izin Allah bisa berbicara kepada Nabi Daud ya. Ulat merah itu berkata, "Wahai Nabi Allah, Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk selalu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya, Allah mengilhamiku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga." Kemudian ulat itu pun berkata, "Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Allah?" Mendengar perkataan ulat tersebut membuat Nabi Daud tersadar bahwa ia telah hilaf. Ia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. Jadi semua orang itu jangan mentang-mentang, misalnya udah sholat nih, aku udah sholat tahajud, sholat sunnah gitu. Terus mentang-mentang sudah seperti itu, dia jadi sombong. Ah, kamu gak pernah sholat, ngapain gitu. Aku nih yang lebih banyak melakukan amal. Tidak seperti itu ya teman-teman. Siapa tahu orang-orang yang teman-teman pikir dia gak punya ilmu, dia gak tahu apa-apa, bisa jadi dia lebih pintar dalam hal yang lain dibandingkan teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh meremehkan orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi setelah itu Nabi Daud sudah bertaubat, ya Allah maafkan aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak akan meremehkan orang lain lagi. Beliau pun tidak akan pernah lagi menganggap rendah segala makhluk ciptaan Allah, walaupun itu hanya ulat atau bahkan sebutir debu. Semua hal yang diciptakan oleh Allah itu ternyata bertasbih kepada Allah dan nabinya setiap hari. Seperti itu teman-teman, harus selalu mengingat kepada Allah dan tidak boleh sombong. Oke, cerita selanjutnya adalah tentang kisah serigala yang beriman kepada Rasulullah. Alkisah pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, pada suatu daerah hiduplah seorang pengembala kambing. Pengembala itu harus mengurus ratusan kambing dan domba. Setiap pagi, lelaki itu membawa seluruh hewan ternak yang diamanati kepadanya ke padang rumput dekat oasis. Namun, naas, suatu hari lelaki tersebut kecolongan.
karena seekor serigala berhasil menerkam seekor domba yang lepas dari kerumunan. Jadi serigalanya memakan ya, menerkam dombanya dan memakan. Penggembala tersebut pun mengejar sang serigala dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Pergi, pergi! Domba yang menjadi buruan serigala bertubuh cukup gemuk, sehingga serigala pun mengalami kesulitan saat membawanya kabur. Jadi serigalanya sudah menerkam dombanya ya, udah dipeluk mau dibawa kabur, tapi dombanya itu cukup gemuk, apalagi penggembalanya itu langsung tahu ya, jadi langsung dikejar serigalanya. Serigala pun kesusahan. Sang gembala pun menarik paksa domba tersebut dari cengkraman serigala. Lalu tiba-tiba serigalanya berkata, "Wahai Fulan, mengapa engkau begitu zalim? Allah telah menetapkan domba itu sebagai rezekiku untuk hari ini. Mengapa engkau merebutnya dariku?" Kata serigalanya gitu, teman-teman. Betapa terkejutnya pria ini ketika mendengar serigala itu bertutur kata layaknya manusia. "Kamu bisa bicara?" kata sang penggembala takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya kau tahu. Ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala bisa berbicara," kata serigala. "Apa itu?" kata penggembala. Serigala pun berkata, "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam. Namun, banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata serigala itu. Keesokan harinya, lelaki penggembala itu pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok yang diceritakan serigala kemarin. Perjalanan yang tidak mudah ia tempuh dengan penuh kesabaran, dan sampailah ia di Madinah. Setelah bertanya kepada warga setempat, lelaki itu kemudian tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, ia berkesempatan bertemu Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau, ia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Kemudian Rasulullah membenarkan kisah sang gembala bahwa ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, begitulah teman-teman. Masa serigala aja beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Masa kita kalah sih sama serigala itu? Nah, makanya kita harus semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan juga kepada para malaikat, kitab sucinya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita Bumai hari ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan teman-teman semua dan juga Bumai. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.